Shalom saudara terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 19-20. Saudara, jika kita perhatikan bagian ini, maka ini akan mengingatkan kita pada siapa manusia itu. Bagian ini pun menggambarkan bahwa manusia itu sangat lemah dan tidak dapat memenuhi standar Allah. Dan bukankah jika kita perhatikan lebih lagi, ketika kita tidak dapat memenuhi standar Allah, bukankah itu akibat dari dosa? Bukankah perkara memenuhi standar Allah dalam menjalani kehidupan ini juga menjadi pergumulan dari setiap kita? Saudara, jika kita baca terus-menerus pasal 19-20 ini, akan ada pertanyaan yang menyiratkan demikian. Jadi, siapakah yang layak untuk masuk ke kerajaan Allah? Siapakah yang bisa mendapatkan hidup kekal itu? Dan jika kita lihat apakah yang layak itu anak-anak, karena Yesus bilang mereka punya kerajaan sorga, apakah orang kaya? Tetapi dikatakan bahwa dia gagal karena banyak harta. Apakah yang sudah lama melayani bahkan meninggalkan banyak hal untuk ikut Yesus? Karena itu upah mereka mengikuti Yesus? Sayangnya saudara, tidak ada satu manusia pun yang layak masuk ke kerajaan sorga dan pantas mendapat hidup kekal itu. Bahkan perbuatan baik pun bukan menjadi hal yang diperhitungkan untuk kita merasa pantas dan layak. Itu semua karena dosa, sehingga kita juga tidak dapat memenuhi standarnya Allah, bukan? Sehingga pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sekarang ini percuma? Kita capek-capek hidup untuk mati dan binasa. Itukah akhir hidup kita? Saudara, Alkitab memberikan kabar sukacita, yaitu kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita lihat dalam pasal 20 ayat 18-19, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara, bukankah ini yang dikatakan Yesus juga di ayat 28? Kalau anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Kristus yang mati dan bangkit telah menghapus dosa kita. Ia memperbaharui hidup kita dan di hadapan Allah kita dilayakan karena Kristus yang ada dalam kita. Bahkan, lebih daripada itu, jaminan kerajaan Allah itu diberikan pada kita yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, itu semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Sehingga, jika kita hidup karena kasih karunia, masih begitu-begitu sajakah hidup kita? Apakah kita lupa kalau kita hidup karena kasih karunia Tuhan? Bukankah setelah menyadari ini kita paham bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan? Bukankah kita justru mau lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita terus berjuang hidup taat dan suci di hadapan Tuhan? Kita memulai dengan doa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh, melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maukah kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sampai nanti Tuhan datang kembali dan memanggil kita, "Hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kerajaan-Ku." Saudara, kiranya Tuhan terus menolong kita di dalam kasih karunia-Nya, agar kita boleh terus menjalani hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan, hingga akhir kita berada bersama dalam kerajaan Allah di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Kasih Karunia, ampunilah kami karena kami tidak mampu memenuhi standar-Mu, sehingga Engkau beranugerah begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk hidup dengan berkenan dan memuliakan Tuhan, di dalam kami menanti Kristus kembali dan akhirnya kami bersama dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.